Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa ngopi dulu. Oke teman-teman, hari ini 19 Agustus ya. WA yang masuk ke saya itu banyak sekali loh. Pada kena suspend dari grup memberan 11 sih. Dan pertanyaan mereka semua sama. Nanyain, bang, kalau saya pindah ke abang aman nggak, soalnya di sebelah kena suspend nih saya gitu. Ada juga yang nanyain rutan di abang lebih aman nggak. Nah, di sini sekalian saya mau bahas nih. Lewat video ini saya akan bahas lewat data. Kenapa teman-teman kena suspend? Terus rutan yang dipakai di sebelah sama punya saya mana lebih bagus? Saya akan jawab di sini. Oke. Topik yang kita akan bahas sekarang adalah pemahaman rootnya dulu, biar teman-teman paham. Terus kita akan bahas tentang pengertian root itu apa, sistem routing apakah lebih aman. Lalu kita bahas keamanan berlapisnya Grab itu apa aja yang ada di aplikasi Grab. Nanti teman-teman setelah mendengarkan video ini akan paham kenapa pakai HP root, pakai modul masih kena suspend, di mana kenanya. Keamanan berlapis Grab itu ada 3. Yang pertama adalah protection kode binary, lalu ada protection runtime and device. Saya akan jelaskan semuanya ini, dan cloud AI verification. Oke, kita akan bahas semua nih supaya teman-teman paham. Kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama, pemahaman tentang root. Root itu adalah proses pembukaan bootloader. Jadi yang dibuka itu hanya UBL, unlock bootloader. Semua tukang root sama. Yang dibuka di perangkat teman-teman tuh cuman bootloadernya. Kenapa itu harus dibuka? Karena hanya dengan membuka bootloadernya kita punya akses ke kernel terdalamnya sistem Android. Dan kita bisa melakukan banyak hal seperti merubah tampilan Androidnya, mengganti tampilannya, custom ROM, menghapus aplikasi-aplikasi yang tertanam, memperluas kapasitas RAM. Bisa juga ada yang menggunakan untuk mempercepat kinerja HP, percepat pengisian daya. Pokoknya banyak yang bisa dilakukan kalau akses rootnya itu sudah terbuka. Jadi pertanyaan tadi terjawab ya, apakah root di sebelah dan di saya mana yang lebih aman? Sama-sama aman selama proses rootnya itu cuman buka bootloader. Jadi paham ya, root itu apa? Apakah root aman? Kalau saya jawab, root itu memang lebih aman untuk memanipulasi aplikasi Grab. 99% harusnya aman. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan tahu dari keamanan yang Grab punya. Jadi root itu pasti lebih aman. Kita menggunakan hide my application, sama di memberan sebelah juga pasti pakai, itu menyembunyikan rutan yang kita punya supaya Grab tidak bisa mendeteksi. Kita langsung bahas tentang keamanan Grabnya. Ini yang penting. Kenapa teman-teman sudah di root tapi masih bisa kedetek, masih bisa suspend? Oke, kita jawab berdasarkan rutan yang kita punya. Keamanan Grab, dia ada 3. Yang pertama itu protection kode binary yang tadi ya. Protection kode binary ini apa yang dia jalankan? Yang pertama adalah obfuscation. Obfuscation ini adalah pengaburan, pengacakan kode. Sumber-sumber kodenya itu nggak bisa dibaca lewat mata. Kan tulisan baku yang bisa kita terjemahkan, tapi dia berupa kode acak seperti XZZ, BWW, XYZ. Pokoknya kode acak. Bisa juga dia menggunakan bahasa-bahasa aneh, Thailand, Jepang, Romawi, Arab, segala macam, tapi bukan bahasa yang bisa diterjemahkan lewat Google Translate. Dia bahasa yang diacak oleh sistem mesin. Tapi untuk Grab, obfuscation-nya itu yang dia pakai bukan pengacakan seperti itu. Yang dia pakai hanya pemecahan. Jadi simbol-simbol A, B, C, D, E, F, G sampai banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperlambat kerja operator atau orang yang lagi ngotak-ngatik APK-nya si Grab. Terus kalau kita udah root, ada keamanan ini aman nggak? 100% aman, nggak bisa mendeteksi dengan obfuscation. Obfuscation itu cuma ngacakin kode. Tujuan hanya memperlambat aja supaya orang yang males ngeliat kodenya udah diacak seperti itu, dia jadi udahlah capek, susah nih kayaknya, ribet. Tapi dia nggak bisa mendeteksi modul ya. Yang kedua itu ada signature check, artinya adalah verifikasi keamanan tanda tangan digital. Nah, root bisa nggak terdeteksi lewat keamanan ini? Nggak bisa, aman.
Signature check hanya bisa mendeteksi mood. Mood itu adalah APK Grab yang dimodifikasi, yang dulu sempat rame ya, teman-teman juga mungkin banyak yang pakai. Sistem kerjanya mood itu aplikasi asli Grab diambil, diacak-acak, dikasih kode-kode khusus supaya terbypass, lalu di compile ulang, baru dikasih ke member. Kok bisa Grab mendeteksi mood lewat keamanan ini? Ini keamanannya ada di dalam ClassLink-nya ya. Tentu bisa, karena setiap aplikasi itu wajib punya tanda tangan digital. Kenapa nggak dibikin tanda tangan digital, dipalsuin aja punya Grab? Nggak bisa. Proses mood begitu mau dibongkar, itu tanda tangan aslinya rusak. Ibarat kata amplop lah, amplop yang disegel. Kalau kardus HP lah, HP barunya yang masih disegel, begitu kita mau buka, segelnya kan rusak, itu nggak bisa lagi dipalsuin. Kalau yang di aplikasi ya seperti itu ya. Dan untuk menutupnya kembali, kita harus buat segel baru, atau kita harus menandatangani ulang dengan tanda tangan yang berbeda pastinya dengan yang punya Grab, nggak bisa sama. Jadi dengan keamanan ini, signature check mood 100% terdeteksi. Ini keamanan yang pertama nih. Untuk root aman. Nah, di dalam Grab juga ada keamanan lain, namanya adalah Protection Runtime and Device, yang menggunakan teknik hooking temper atau anti-hooking. Anti-hooking ini, hooking itu dipakai sama modul yang menggunakan sistem root itu pakai ini. Tujuannya apa? Dia menyuntikkan kode. Jadi pada saat aplikasi Grab berjalan, sinyal order masuk, sebelum nyampe ke aplikasi Grab, tengah jalan tuh diambil sama si modul dengan sistem hooking. Diambil, diolah, ditampilkan di aplikasi Grab, tapi dia belum bisa masuk, hanya ditampilkan lewat pop-up. Begitu teman-teman abaikan, order itu akan hilang, nggak jadi masuk ke aplikasi Grab. Makanya teman-teman bisa sortir pakai modul, nggak bisa suspend menit ya, karena aplikasi ordernya belum masuk ke dalam aplikasi aslinya Grab. Tapi kalau teman-teman terima modul tangkap, tampilkan, teman-teman terima, langsung dikirimkan ke aplikasinya, jadinya order. Itu sistem hooking. Nah, teman-teman akan berpikir sekarang, wah berarti di handphone saya ada aplikasi Magis, ada LSPOS, ada HMA, pantesan aja kedetek. Enggak, aman, karena ada HMA di handphone teman-teman. Semuanya mau di router siapapun pasti ada yang namanya HMA. HMA itu Hide My Application, sembunyikan aplikasi saya. Dia yang bertugas menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang sudah di root. Keamanan kedua ini sebenarnya sangat-sangat aman. Grab tetap tidak bisa mendeteksi HP teman-teman yang sudah di root menggunakan modul. Lalu yang berikutnya ada device integrity. Ini yang penting. Sekarang Grab menggunakan device integrity untuk mengecek lingkungan HP teman-teman. Device integrity ini sebenarnya adalah keamanan dari Google. Google itu secara berkala sekarang memberlakukan setiap perangkatnya yang menggunakan OS Android itu integritinya diperiksa. Tapi Google nggak melarang. Sekali lagi, Google tidak melarang, karena Google itu adalah Android berbasis open source. Sejak awal dia berdiri sampai saat ini, dia tetap berkomitmen bahwa Google itu OS-nya open source, terbuka untuk umum, bebas mau diapain aja. Yang mengunci bootloader di perangkat teman-teman itu adalah vendor, bukan Android-nya. Android itu OS-nya gratis. Teman-teman bisa cari di service.android.com atau di github.com osp.mirror, itu tinggal download OS aslinya Android, bootloadernya murni terbuka, gratis, boleh diapain aja. Nah, tukang operator banyak tuh yang bikin custom room, itu dari situ ngambil kode sumber resminya dari Android, gratis. Kenapa Google memeriksa integrity? Ya, memberikan keamanan tambahan untuk pengembang, contohnya perbankan, milik pemilik game online, karena mereka itu setelah yang lama itu ternyata lewat sistem routing banyak yang bisa berhasil manipulasi keamanan data mereka, termasuk aplikatornya sekarang. Integrity ini Google yang ngecek, itu bisa membaca perangkat teman-teman secara mendalam bahwa apakah bootloader teman-teman itu terbuka atau terkunci. Kalau terbuka berarti dalam posisi routing. Apakah opsi pengembang di HP teman-teman itu sedang berjalan atau sedang mati. Google bisa baca itu semua. Grab menggunakan device integrity ini untuk ngambil datanya dari Google. Jadi perangkat teman-teman itu dibaca Grab itu lewat keamanannya Google. Nah, dari dua keamanan ini, protection code binary sama protection runtime and device ini aman nih. Teman-teman tuh aman harusnya, nggak bisa terdeteksi sama Grab. Tapi saya suspend bang, kita jawab ada keamanan ketiga. Yang ini sampai detik ini masih misteri nih, bagaimana cara menanggulanginya. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah detection cloud AI. Ada di dalam keamanan aplikasi Android. Ini apa ya? Ini untuk mendeteksi anomali atau perilaku akun berbasis AI yang disimpan di servernya Grab. Dia tugasnya cuma mengumpulkan data, tidak mendeteksi handphone teman-teman, enggak. Tugasnya dia, detection cloud AI ini hanya mengumpulkan kebiasaan, data teman-teman semua. Di dalam detection cloud AI ini ada keamanan namanya AI telemetry,
Dia bertugas membaca online horse. Online horse itu adalah jam online, revenue earning, pendapatan teman-teman, service type, jenis layanan teman-teman dibaca, dikumpulkan terus datanya setiap saat, performa, order count atau jumlah order yang teman-teman dapat dikumpulkan terus datanya, face verification atau verifikasi wajah atau vermok lah ya, itu datanya terus dikumpulin sama yang namanya Cloud AI. Hasil data yang teman-teman punya itu dikumpulin setiap saat tuh, kirim ke servernya Grab, tampung tuh. Dia nggak lagi mendeteksi root, tapi mendeteksi kebiasaan akun teman-teman. Di dalam keamanan detection Cloud AI ini, dia mengarah ke sebuah kelas, ada yang namanya high risk, bermasalah nih, ya, akun-akun dengan skor bermasalah. Kita nggak tahu skor yang dia buat tuh database-nya kayak apa, kita nggak ngerti. Pokoknya dia ngumpulin semua data ini. Ya mungkin nih kalau logika saya kan di situ ada performa, mungkin dibaca performanya, wajar apa enggak, pendapatan mungkin yang main bonus, yang main sortir jarak ya, itu kan dikumpulin terus datanya. Detection Cloud AI ini nggak akan langsung merespon untuk suspend. Beda sama keamanan yang protection kode binary, dia kalau ke deteksi langsung, kalau nggak ntar suspend. Sama protection runtime and device itu langsung kerjanya, begitu terdeteksi langsung dibikin keluar dari akun atau langsung disuspend. Bisa juga putus mitra. Keputusannya langsung dibuat saat itu juga saat terdeteksi. Tapi kalau detection Cloud AI enggak. Dia mengumpulkan data, mungkin bisa seminggu, mungkin bisa 2 minggu. Makanya kenapa teman-teman kok pakai modul masih aman-aman aja nih, tapi begitu udah sebulan tiba-tiba suspend. Ini yang bekerja detection Cloud AI, mendeteksi anomali atau perilaku akun. Dia ada di AI telemetry, dia baca ke 6 jenis ini yang dia baca. Ini contoh kodenya yang terdapat di aplikasi Grab. Oke. Berikutnya, di dalam detection Cloud AI ada juga network mock check, dia baca GPS. Di dalam network mock check ini ada yang namanya community time duration. Maksudnya apa? Gini teman-teman, dia mengumpulkan data tentang perpindahan, jarak tempuh, jarak antar, jarak pick up, jarak penyelesaian, waktu penyelesaian. Dia baca secara real time. Contoh nih, saya kasih contoh nih cara kerjanya commute time duration ini. Dia punya data nih, misal nih contoh, misal di daerah Jalan Jenderal Sudirman aja lah, di jam 5 sore sampai jam 6 sore. Umumnya mitra-mitra dia selama ini untuk menempuh jarak setiap 4 kilo itu dibutuhkan durasi misalnya 28 menit. Misalnya contoh. Terus di jam sekian di daerah ini juga dia punya datanya. Nah, teman-teman tiba-tiba main fake GPS nih. Oh, di daerah sini rame nih, lempar titik. Terjadi perpindahan waktu yang sangat singkat untuk jarak yang sangat tidak masuk akal. Itu datanya disimpan dan dikumpulkan di server AI untuk akunnya teman-teman tuh. Nah, buat yang main fake GPS, dari dulu saya selalu melarang teman-teman tuh bermain fake GPS. Jadi saya memang dari dulu main memberan itu saya hanya sortir tok, setting argo, fake GPS. Saya dari dulu nggak pernah menyarankan karena memang gampang sekali dibacanya gitu. Ada lagi beberapa orang yang main bonus nih, ngedor, nembak, dapat. Dia lempar titik. Penyelesaian juga yang jalan tuyul tuh, itu juga dibaca teman-teman. Waktu tempuh, runtime tiap jam itu dicatat. Nah, detection Cloud AI inilah yang bisa membawa akun teman-teman menjadi suspend. Setelah dikumpulkan datanya, dia punya skornya tersendiri. Misalnya teman-teman akunnya masuk dalam high risk, mungkin skornya di bawah 5 nih. Mungkin ini ya, saya nggak tahu skornya, yang punya cuma Grab. Mungkin di bawah 5 nih, begitu masuk di skor di bawah 5, langsung dia mengambil keputusan secara sistem. Keluarlah suspend 168 jam. Atau bisa juga pelanggaran-pelanggaran yang dikumpulkan oleh detection Cloud AI ini langsung menyebabkan putus mitra, bisa juga. Di main root aman nggak bang? Udah paham kan? Keamanan-keamanan yang bisa dibaca oleh kita. Protection kode binary, protection runtime and device, obfuscation signature check, anti-hooking, device integrity, kita bisa akalin. Tapi kalau udah yang namanya server, apalagi ini udah berbasis AI, dia bekerja otomatis, ini yang susah. Makanya banyak memberan-memberan lain juga ya selalu menyarankan kepada semua membernya tolong performanya dihancurin. Ya mungkin itu salah satunya.